Hai, para pejuang mahasiswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya doakan Anda yang sedang nonton video saya kali ini, Anda juga dalam keadaan sehat sehingga Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Dan syukur Alhamdulillah, saya juga baru saja mengerjakan banyak latihan. Jadi sebelum saya mengajar kepada Anda, saya juga mengerjakan banyak latihan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh soal TOEFL yang saya kerjakan. Dan saya pelajari bagaimana cara mudah untuk mengerjakannya. Dan saya akan sharingkan di video-video saya selanjutnya, sehingga Anda bisa mempelajari bagaimana cara saya menganalisis, sehingga Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis dan mengerjakan soal TOEFL. Dan saya berdoa semoga Anda bisa lolos skor TOEFL dan dapat beasiswa. Dan bagi teman-teman yang sudah lolos skor TOEFL setelah menonton video-video saya, Anda bisa komen di video kali ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan yang sudah ditulis di papan. Di sini adalah soal dari soal pertama ya. Jadi soal pertama yang sudah saya kerjakan dan saya share cara mengerjakannya kepada Anda. Bla 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 range in color from pale yellow to bright orange. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk mengerjakan soal ini, Anda harus tahu terlebih dahulu. Ini adalah simple sentence, atau complex sentence, atau compound sentence, atau compound complex sentence. Nah, untuk mengerjakan itu, kalau di buku saya, di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini berada di bab nomor 28 ya. Oke, Anda harus tahu ini adalah simple sentence, compound sentence atau complex sentence. Pertanyaannya, apa bedanya simple sentence? Simple sentence itu adalah apabila dalam satu kalimat itu terdapat satu independent clause. Jadi ada subject, ada verb, ada object, ada adverb, dan itu adalah independent clause. Itu disebut dengan simple sentence. Kalau compound sentence itu adalah dua independent clause yang dipisah dengan konektor. Itu. Terus yang ketiga, complex sentence. Nah, complex sentence itu adalah apabila dalam satu kalimat itu terdapat dua klausa, satu independent clause, satu dependent clause, satu induk kalimat, satu anak kalimat. Ini disebut dengan complex sentence. Dan kita harus tahu ini masuk compound sentence atau complex sentence atau compound complex sentence. Ternyata di sini masuk simple sentence. Loh, kenapa kok simple sentence? Karena di sini hanya terdapat satu independent clause. Independent clause. Nah, di sini subjeknya di sini bla 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 bla. Range ini adalah verbnya. Range itu artinya apa? Berubah atau pindah, berubah atau pindah. Kanaris itu burung kenari ya, burung kenari itu berubah warna dari kuning pale itu apa? Pale itu pale skin, kulit pucat ya. Jadi kuning pucat to bright orange. Terus di sini berarti sudah ada verbnya, berarti yang dibutuhkan karena ini tahu ini adalah simple sentence, harus ada subject, harus ada verbnya, ada objeknya, ini harus independent clause. Berarti yang dibutuhkan di sini hanyalah subjeknya. Makanya di sini jawabannya canaries. Canaries range in color from pale yellow to. Nah, ini ada from, ini to. Kalau berubah dari ini ke ini atau dari sini ke sini itu pakai from ikuti to. From diikuti to. Berarti di sini karena simple sentence yang dibutuhkan subjek saja. Kalau ada that,
Canaries. Ini berarti nanti butuhnya kompleks sentence mesti. Kompleks sentence itu ada 3 ya. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini ada 3. Apa itu kompleks sentence? Itu ada adverbial clause, noun clause, adjective clause. Nah, itu nanti Anda bisa belajar di konsep belajar TOEFL dari nol. Oke, kemudian yang nomor 2, bla bla bla, the precious gems is determined by their hardness, color, and brilliance. Nah, di sini apa nih? Pertanyaannya sebelum dilanjutkan, ini adalah simple sentence atau compound sentence atau complex sentence? Oke, saya ulangi lagi. Kalau simple sentence itu terdiri subject dan verb, object, ini harus independent clause. Kalau compound sentence, compound itu 2 independent yang dihubungkan dengan konektor. Yang ketiga adalah ini A, ini B, yang C adalah kompleks sentence. Kompleks sentence. Nah, itu 1 independent, 1 dependent. Jadi kompleks sentence. Nah, di sini bla bla bla, the precious gems is determined. Nah, jadi untuk mengerjakan soal structure and written expression, Anda tidak perlu 100% mengerti artinya. Anda cukup bisa menebak saja ini kira-kira verb atau bukan. Nah, ternyata di sini kita tahu bahwasanya ini adalah bentuk simple sentence. The bla bla bla, ini ada the-nya. Precious gems itu apa? Permata. Jadi permata berharga ditentukan dari kekerasannya, warnanya. Jadi kira-kira yang mana nih? Nah, yang perlu dicatat di soal ini adalah sebelum of itu harus kata benda. Sebelum of itu harus apa? Kata benda. Yang kata benda yang mana? Nah, ini valuable. Valuable ini adjektif. Ini berarti jelas A sama C salah. It is the value. Kalau it is the value, berarti di sini adalah complex sentence. Nah, di sini adalah simple sentence yang dibutuhkan. Berarti jawabannya adalah the value. Jadi nilai dari batu mulia atau permata mulia, brilian mulia, itu ditentukan, is determined, ini apa? Ditentukan. Jadi is be plus verb 3, ini adalah kalimat pasif. Ditentukan by the hardness, kekerasan. Dari di brilian itu ditentukan, nilai dari brilian mulia itu, permata mulia itu ditentukan dari kekerasannya, warnanya, dan brilliance. Nah, ini apa ini? Intinya jawabannya yang D. Kenapa jawabannya yang D? Karena di sini adalah simple sentence, yang dibutuhkan adalah sebelum preposition of, dan yang perlu Bapak Ibu adik-adik catat itu adalah sebelum of itu harus kata benda, noun. Nah, noun A sama C ini salah. Kenapa? Ada able. Pokoknya sesuatu yang ada able-nya mesti kata sifat. Lah, yang B ini salah. Kenapa? Karena di sini sudah ada verb-nya, is determined, ini verb. Kamu kasih verb lagi, ini salah. Kalau ada 2 verb, berarti ada kemungkinan ini adalah complex sentence. Apabila di situ terdiri dari 1 independent, 1 dependent, atau compound sentence apabila 2 independent clause itu dihubungkan dengan konektor. Sedangkan di sini tidak ada konektornya, tidak ada konektornya, dan di sini adalah bentuk simple sentence. Semoga ini penjelasan saya bisa memudahkan Anda dalam
dalam memahami. Kalau Anda paham, Anda komen di bawah paham. Paham, Sir. Oke, kemudian nomor 3. Bla bla bla, a tornado spins in counterclockwise direction in the northern hemisphere. It spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Lah, di sini ada komanya nih. Di sini ada komanya. Lah, setelah koma itu tidak ada coordinate conjunction-nya. Berarti sama dengan di sini adalah apa? Berarti di sini bla 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 sampai hemisfer ini adalah anak kalimat. Anak kalimat atau dependent clause. Lah setelah koma it spin in the opposite direction in the southern hemisphere. Ini adalah independent atau induk kalimat. Ya toh. Anda sudah tahu mulainya. Ini adalah induk kalimat. Lah, di sini sudah di bla bla blanya ini adalah anak kalimat. Lah, di sini di anak kalimat itu biasanya ada konektor, subjek sama verb. Lah, di sini kita perlu tahu tornado ini subjek, spin ini adalah verbnya. A tornado, angin tornado itu spins itu apa? Berputar in a counterclockwise direction. Direction itu apa? Arah. Counterclock itu apa? Itu counterclock itu arah jarum jam ya. In the northern hemisphere, di bumi bagian utara, it spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Dan it-nya kembali kemana? Tornado. Tornado itu berputar in the opposite direction di arah yang berlawanan. Jadi direction itu arah berlawanan in the southern hemisphere. Berarti sama dengan ini apa? Sesuatu yang kontras, ya toh? Karena ini perbedaan antara di belahan bumi bagian utara, hemisfer ini apa? Belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Artinya di sini adalah apa? Berlawanan gitu. Kalau sesuatu yang berlawanan, konektor yang digunakan di sini adalah although. Jadi although itu berlawanan. Although she is handsome, but although she is handsome, meskipun dia ganteng, although she is sick, meskipun dia sakit, she comes to the class. Meskipun dia sakit, jadi sakit tidak menjadi alasan untuk dia tidak masuk. Although she is sick, she goes to school. Meskipun dia sakit, dia pergi ke sekolah. Ini adalah untuk menunjukkan kalau di konsep belajar TOEFL dari nol, ini disebut dengan concessive clause. Apa? Disebut dengan concessive clause atau sesuatu yang menunjukkan apa? Berlawanan. Concessive clause. Oke, although di sini di halaman berapa? Saya dekatkan ya supaya kelihatan. Di halaman 281 concessive clause di sini ada although, though, while, even though, in spite of the fact, despite of the fact. Nah, untuk concessive clause atau sesuatu yang berlawanan. Nah, di sini jawabannya berarti yang benar adalah yang C. Kemudian yang nomor 4. The called medal, koma. Nah, di sini ada koma. Ini komanya ini apa nih itu? Apakah ini anak kalimat? Kalau anak kalimat kok tidak ada konektor subjeknya. Jadi jangan ditentukan dulu. Bla bla blanya ini apa?
for the best children picture book, koma. Lah, di sini ternyata ada komanya lagi. Jadi, bla bla blanya ini apa ini? Berarti di sini adalah apositif. Nah, apositif itu apa? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Apositif itu apa? Apositif itu adalah keterangan tambahan untuk memberikan keterangan tambahan kepada kata sebelumnya atau kata setelahnya. Di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang apositif ya. Kalau Anda lihat di yang sudah mempunyai buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa melihat di chapter 15 di bab 15, di situ judulnya Be Careful with Apositive. Hati-hati dengan apositif. Dan perlu Bapak Ibu catat bahwasanya apositif ini bukanlah subjek. Jadi apositif adalah noun atau kata benda yang hadir sebelum atau sesudah noun yang berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan. Jadi fungsinya untuk apa? Memberikan keterangan tambahan pada noun sebelumnya atau sesudahnya. Noun yang menjadi apositif kedudukannya bukan sebagai subjek. Posisi apositif bisa berada di awal, di tengah, atau di belakang. Nah, di sini adalah bentuk apositif. Lah, bla 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 sampai book ini untuk menjelaskan kata the Caldecott Medal. Yang perlu dicatat di sini adalah saya kasih apositif itu nggak boleh berupa klausa. Jadi apositif itu tidak boleh berupa clause. Artinya tidak boleh terdiri dari subjek dan verb, ini salah. Dan apositif itu harus berupa phrase, harus berupa frase. Nah, di sini kalau kita sudah tahu ini adalah harus berupa frase, berarti kalau ada is ini jelas salah nih. Which price ini juga salah jawabannya yang A. The Caldecott Medal, a prize for the best children picture book. Lah, di sini ini adalah subjeknya. Koma sampai koma di sini adalah apositifnya. Verbnya ini adalah is-nya. Is-nya ini kenapa pakai is? Karena di sini pakai medal. Lah, di sini adalah apositif. Dan apositif tidak berupa klausa, nggak boleh terdiri dari subjek dan predikat. Kalau which price ini adalah konektor. Konektor juga sebagai subjek, price-nya adalah verb. Berarti ini salah. Is a price which. Lah, kalau is ini nggak boleh ada is-nya. Kenapa? Karena di sini nanti jadi klausa nih. Karena ini hanya frase yang menjelaskan kata the Caldecott Medal. Oke, ini adalah apositif ya. Kalau Anda buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka di chapter 15. Soal terakhir yang nomor 5 ya. Semangat ya. Ini kita akan bahas 5 contoh soal TOEFL. Jadi kalau Anda mengikuti tes TOEFL minimal 1 soal. 1 soal waktu yang dihabiskan adalah sekitar 2 jam. Nah, di sini saya akan jelaskan secara sistematis, secara mudah, dan saya berdoa semoga Anda lolos skor TOEFL-nya. Dan saya berusaha untuk menyederhanakan penjelasan saya, semoga Anda bisa lebih mudah untuk memahami. Terakhir yang nomor 5 ya. The horn itu apa? Horn itu tanduk ya. Of the rhinoceros consists of cone of tight bundles of keratin, bla bla bla, from the epidermis. Lah, di sini sebenarnya ada kata yang dibuang. Nah, ini babnya adalah adjective phrase. Ini babnya apa? Adjective phrase. Nah, nanti kalau Anda belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini chapter 28 di pembahasan terakhir. Adjective phrase. Adjective phrase itu adalah proses perubahan dari adjective clause. Jadi adjective phrase itu adjective
phrase itu adalah proses penyederhanaan dari adjective clause. Jadi proses penyederhanaan dari adjective clause. Lah, proses penyederhanaan ini biasanya dilakukan dengan teknik omitting sama reducing. Nah, sama reducing ya. Kalau omitting yang dibuang adalah konektornya saja. Kalau reducing itu adalah yang dibuang konektor dan verbnya, konektor dan to be. Dan verbnya berubah menjadi verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Jadi prosesnya apa? Yang dibuang adalah konektor sama to be, dan kata kerjanya berubah menjadi verb ing kalau aktif, verb 3 kalau pasif. Nah, di sini ternyata tidak ada yang pakai konektor. Lah, kalau di sini pakai they, ini salah. Kenapa? Karena di sini the horn. Nah. Jadi jawabannya yang mana? Growing. Yang tumbuh dari epidermis. Epidermis ini kulit ya. Jadi growing. Ini sebenarnya which is growing atau which has grown. Which has grown lah, yang telah tumbuh dari which has grown. Di proses ini karena aktif, which is-nya dibuang dan langsung berubah menjadi apa? Verb ing. Ini sebenarnya ada yang dibuang which sama to be-nya. Lah, to be-nya di sini tergantung tenses-nya. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena di sini hanya di anak kalimat, maka boleh dibuang. Nah, proses abridgment atau reducing pada non-clause, adjective clause, adverbial clause itu hanya pada anak kalimat. Makanya bisa dibuang-buang. Di induk kalimat tidak boleh dibuang-buang. Oke. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Jika Anda pengen tertarik untuk membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa pesan di link yang ada di bawah ini. Di konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah saya sediakan 5 DVD yang Anda bisa pelajari di rumah. Jadi supaya Anda mengikuti penjelasan saya dengan mudah. Kalau Anda masih punya kelemahan dalam kosakata, saya sudah juga menuliskan vocabulary TOEFL dari nol. Anda bisa pelajari, Anda bisa hafalkan setiap hari kosakatanya. Ini juga sudah saya sertakan 5 DVD dan Anda bisa hafalkan kosakata setiap hari untuk membantu Anda mengerjakan soal TOEFL. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa bersama. Semoga saya dalam keadaan sehat, Anda juga dalam keadaan sehat. Semoga Anda juga bisa menyelesaikan TOEFL dengan baik. Anda bisa dapat beasiswa, bisa lanjut studi, semakin sukses di studi dan di karir. Sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.